dengan baik. Monggo kita sampaikan bacaan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Saya akhiri. Bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Budi Purwoko selaku Dekan 1 Fakultas Ilmu Pendidikan yang sudah berkenan membuka acara mimbar ilmiah pada hari ini. Jalan-jalan ke Cikini, jangan lupa ke Gondang Dia, karena acara sudah resmi, marilah kita buka acaranya. Langsung saja kita ke yang inti, yaitu pematerian secara langsung yang akan menyampaikan terkait gadget-based interactive multimedia on social scientific issues to improve elementary student scientific literacy, yang akan langsung disampaikan, yang teman-teman tadi sudah melihat. Oke, perpental lagi. Cek. Aduh, ngapunten ini sinyalnya kurang bersahabat hari ini. Jadikan Prof. Suryanti co-host, Pak. Ya, Biar sampun. bisa terima kasih. Oke. Langsung saja, ngapunten tadi Prof. Ini langsung saja pematerian kita hari ini langsung ke Prof. Yanti yang akan menyampaikan artikelnya yang berjudul Gadget Based Interactive Multimedia on Social Scientific Issues to Improve Elementary Student Scientific Literacy. Untuk waktu dan tempat, monggo Prof. Disilahkan. Oke, terima kasih Mas Zainal, teman-teman semua, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Prof. Budi Purwoko selaku Wadek 1 Fakultas Ilmu Pendidikan UNESA yang sudah hadir membuka acara kita pada siang hari ini. Yang saya hormati Bu Neni Mariana selaku Korprodi S2 Pendidikan Dasar. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen semua yang sudah hadir di ruang meeting Zoom. Tadi ada Bu Wahyu, Bu Ika, Bu Irin, dan sebagainya. Serta rekan-rekan mahasiswa baik S2 maupun alumni. Tadi saya lihat ada alumni S2, mudah-mudahan tidak hanya sekadar ikut, tetapi juga nanti mungkin lanjut S3 begitu ya. Nah, hari ini saya diperintah Bu Neni gitu ya. Kalau hari ini saya berada di bawahnya Bu Neni, anak buahnya Bu Neni gitu ya, untuk menyampaikan atau mengisi mimbar ilmiah gitu ya. Seperti yang sudah disampaikan oleh Mas Zainal selaku MC, selaku moderator, ya selaku apapun begitu ya, yang memang sedianya moderatornya adalah Bu Nadia, tapi karena beliau ada tugas mendadak sehingga tidak bisa menemani saya sebagai moderator gitu ya. Oke teman-teman, ini artikel saya dengan judul yang sudah terpampang di PPT itu merupakan hasil penelitian saya di dana dari pasca sarjana tahun 2019. Pada tahun 2019, nggak tahu korprodinya masih S2 itu Pak Hendratno, dan setiap dosen saat itu diminta untuk melakukan kompetisi proposal yang didanai dari pasca. Ini saya tidak menulis sendiri, Bapak Ibu. Tulisan ini, penelitian itu saya kolaborasi dengan teman
Nah, di sini ada Pak Wahono Widodo. Nah, kemudian yang tidak kalah ini adalah Pak almarhum Yoyo Yermiandoko. Mudah-mudahan beliau tenang di alam sana, gitu ya. Beliau sudah mendahului kita. Nah, penelitian ini kalau tadi Bu Neni bertanya, ini masuk kemana ya Bu Yanti? Skopnya atau ki berapa? Teman-teman, saat itu tahun 2019, kemudian penelitian saya, kemudian tahun 2020 saya berjuang untuk memproses artikel gitu ya, sehingga saat itu belum booming ya, booming untuk Scopus gitu ya, belum banyak orang minat Scopus. Scopus itu barang apa ya? Saya pun saat itu juga mencoba-coba untuk mencari yang cocok untuk artikel saya ini kemana gitu ya. Kemudian ketemulah saya submit artikel ini pada IJIM ya, sehingga teman-teman mohon tidak salah nanti untuk memilih jurnal ya. Jurnal yang saya tuju saat itu adalah International Journal of Interactive Mobile Technologies ya. Ini yang apa? Sebentar, mohon izin Bapak Ibu sebentar. Masuk aja Mas, masuk aja ke ruanganku ya. Aku memberi seminar soalnya. Ya wes oke ya. Ini sudah apa tadi disampaikan, sekarang posisi pada Q3 dengan SJR 0,4 gitu ya. Ini nanti alamat website teman-teman jika mau akses untuk melihat-lihat artikel yang ada di jurnal itu ya. Bu Nani mohon sebentar, saya izin sebentar aja, saya harus perlu tanda tangan soalnya. Oke, teman-teman, bagi silakan, yang belum Prof. menyalakan kamera, boleh tune on kamera. Lalu teman-teman juga boleh menggunakan virtual background yang sudah kami bagikan. Mungkin setelah ini sambil menunggu Prof, saya bagikan ulang untuk virtual background-nya agar teman-teman bisa menggunakan virtual background agar kita tambah sehati, biar kita sama gitu ya. Saya kirim lagi virtual background-nya. Jadi bagi yang teman-teman yang belum, silahkan boleh menggunakan virtual background yang sudah kami sediakan. Jangan lupa juga untuk menyalakan kameranya. Wah, Prof-nya sudah kembali lagi. Terima kasih, Prof. Waktu dan tempat disilakan. Terima kasih. Mohon maaf ada gangguan yang memang harus saya lakukan gitu ya. Kemudian itu tadi produk dari atau luaran dari penelitian saya tidak hanya berupa artikel, tetapi sebenarnya ada bukan seperangkat alat sholat ya, perangkat pembelajaran, kemudian program MMI-nya sendiri itu. Tetapi yang saya ajukan untuk HKI itu adalah program komputernya, program komputer untuk multimedia interaktifnya. Sehingga nanti ini bisa menginspirasi Bapak Ibu dan teman-teman semua jika melakukan penelitian itu tidak hanya sekadar luarannya itu adalah berupa artikel, namun artikelnya itu juga bisa bermanfaat untuk diri kita maupun lembaga yang nanti disubmit pada jurnal internasional, khususnya jurnal internasional bereputasi dan ajuan HKI. Nah, ajuan HKI kami saat itu kami hanya memilih pada pencatatan untuk HKI ciptaan saja, khususnya pada program komputer. Ya, nah, sekarang masuk pada topik kita hari ini, yaitu terkait dengan SSI untuk meningkatkan literasi sains. SSI itu apa, begitu ya? Ya, ini saya akan menyitir dulu apa yang disampaikan. Ini
dikutip dari Pak Nuh gitu ya. Didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Sungguh mereka akan menghadapi masa depan yang berbeda dari masamu. Ya, mungkin zaman saya SD itu agak berbeda dengan zaman Bapak Ibu karena saya lahir 68, kemudian saya SD itu tahun 75. Saat SD itu saya hanya banyak untuk diminta menghafal, dengan berdiri, masuk ke kelas itu harus bisa menyebutkan ini itu, kan gitu ya. Kan dengan zaman sekarang sudah berbeda. Zaman sekarang adalah zamannya di era teknologi. Sehingga tentunya pembelajaran juga berbeda dengan yang dulu saya peroleh dengan teman-teman yang lain, tentunya apalagi ini ada generasi Z atau enggak ya di sini mungkin sebelumnya ya karena masa itu sekarang itu ya si praktek yang hands on activity, hands on ribuan, yang mana saat itu saya bertugas sebagai konsultan IPA kerjasama Indonesia-Jerman, itu menggalakkan bagaimana pembelajaran IPA itu tidak hanya sekadar baca tulis dengan membaca sumber-sumber buku pelajaran, tetapi juga ada aktivitas fisik yang mana mereka itu dilatih untuk menemukan konsep, menemukan pengetahuan bagi dirinya melalui berbagai aktivitas yang dirancang oleh guru. Nah, itu melalui seperti contoh ini ya. Nah, kita menengok sebentar terkait dengan keterampilan abad 21. Ini yang sudah teman-teman dengungkan, ya, selalu menjadi acuan keterampilan abad 21. Di sini ada scientific literacy. Ya, ini yang fokus saya itu ke sana. Ya, sekarang Bapak Ibu itu sudah topik-topik penelitian sudah banyak melebar. Ya, saya sudah sejak 2019 itu memfokuskan pada pengembangan kemampuan berpikir khususnya pada literasi sains. Ada sekarang numerasi, literasi finansial, literasi ICT, ya. Ya, sehingga ini merupakan peluang ya bagi kita semua bagaimana sih menyiapkan generasi yang nanti ke depan dengan menyiapkan berbagai kemampuan berpikir yang difasilitasi dengan menggunakan berbagai macam teknologi atau kegiatan gitu ya. Nah, sekarang coba Bapak Ibu amati. Ini ada pakaian, ya, ada pakaian yang berwarna terang, ada berwarna gelap, kemudian jaket. Ya. Mbak, saya minta amati sejenak dengan mata. Sebenarnya mengamati itu tidak hanya sekadar dengan mata, mengamati itu yang menggunakan seluruh indera yang mungkin. Tetapi karena kita berada pada ruang virtual, ya kita hanya menggunakan indera mata pengamatan. Kemudian buat analogi literasi sains dengan literasi pakaian. Ya, coba Bapak Ibu siapa yang bisa mendeskripsikan ya terkait dengan gambar pakaian ini apa? Ayo. Boleh, Raisen, silahkan. Ini sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Ayo, nggak apa-apa kok salah, nggak mempengaruhi nilai.
Ayo, masa nggak ada yang berani? Ayo, ini kan sudah mahasiswa S2 gitu ya, atau sedang S2. Malu Bu, Ayo, nanti saya monggo salah. teman-teman, siapa ini? Jangan senyum aja, tidak cukup senyum. Iya. Siapa? Bu Ratna, ada Bu Dian, ada Bu Devi. Silahkan boleh. Ada Bu Oh, ini ada Bu Isna ini. Silahkan Bu Isna ini langsung Oh, Bu Isna dibuka ini mikrofonnya. nah, kuliah hari ini diganti kuliah ini Bu Isna ini. Oke, Kelas saya kebetulan. Silakan Bu Isna ini. Monggo Bu Isna ini. mohon maaf nggih, saya hanya menyampaikan kalau salah nggak apa-apa Bu nggih. Eh, untuk pengamatan yang saya amati, ini ada 3 baju. Yang pertama warna putih, hitam, dan jaket. Kalau warna putih biasanya bahannya itu ini terlihat tipis nih. Yang hitam juga tipis, yang jaket ini agak tebal, yang warna putih cocok digunakan di ruang yang agak panas, kemudian yang warna hitam cocok digunakan di ruang yang agak terang, nih. Kemudian kalau yang jaket biasanya digunakan untuk di daerah yang dingin atau pada malam hari. Seperti itu, Bu. Oke, terima kasih Bu Isna ini. Mungkin Oke. satu lagi yang saya ingin pendapatnya terkait dengan ini. Silahkan. Ayo silahkan teman-teman. Ada lagi kan? Silakan tekan raise hand-nya. Ya, tidak usah malu-malu. Nggak ada yang salah juga. Saya absen lagi. Oh, sudah. Silakan Pak Dewoto. Oke, terima kasih atas waktunya. Eh, jadi kalau menurut saya, Prof, ini apa terkait dengan suhu ya, Prof. Jadi kalau misalkan benar yang dikatakan oleh Bu Isna ini tadi, bahwasanya baju yang warna putih dan hitam ini kan terlihat tidak begitu tebal sehingga cocok digunakan untuk suhu yang tidak terlalu panas. Sedangkan, sorry, untuk suhu yang tidak terlalu panas ya. Untuk suhu yang dingin maksudnya. Untuk suhu yang tidak terlalu dingin. Tapi kalau yang jaket ini cocoknya untuk digunakan pada suhu yang dingin, Prof. Jadi terkait dengan suhu, Prof, pemilihan pakaiannya. Terima kasih, Prof. Oke, terima kasih Pak Dewoto. Coba kita lihat yang berwarna terang dan gelap. Ini kaitannya dengan Bapak Ibu menggunakan berwarna terang itu kapan biasanya? Kan pada siang hari, begitu ya. Kan warna terang itu memantulkan atau menyerap kalor. Pada siang hari itu kan panas, begitu ya. Sehingga sebenarnya kalau Bapak Ibu memahami terkait dengan konsep sains, ya, pada siang hari itu lebih cocok menggunakan warna-warna terang supaya tidak panas, ya, karena warna terang itu sifatnya adalah memantulkan cahaya dan atau kalor yang diterimanya. Sehingga sebenarnya kalau nanti kita lihat orang-orang yang berpakaian gelap, hitam di siang hari itu sebenarnya tidak terliterasi IPA, tidak terliterasi sains. Lebih mengutamakan pada fashion, bukan pada kenyamanan untuk menggunakan. Ya. Sehingga nanti ini bisa menjadi solusi kita kalau pada siang hari gunakan warna-warna terang. Jadi orang-orang yang sudah terliterasi sains akan menggunakan warna-warna terang pada siang hari. Kemudian yang warna tebal, tipis, jaket ini kan digunakan pada kondisi di mana suhunya dingin.
Ya, kalau tubuh kita itu kan nggak cukup untuk melawan hawa dingin, sehingga perlu dibantu dengan pakaian. Ya, Mbak, seperti halnya analog dengan literasi pakaian, orang yang memiliki literasi sains itu sadar tentang apa itu sains, bagaimana dikembangkan kekuatan dan keterbatasannya, memahami konsep-konsep dan prinsip-prinsip kunci sains, familiar dengan dunia dan mengenali keberagaman dan kesamaannya, menggunakan pemahaman sains dan cara berpikir sains untuk keperluan diri dan kelompok sosialnya. Nah, jika diringkas menjadi satu kalimat, literasi sains adalah kapasitas untuk menggunakan pengetahuan ilmiah, mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan dan menarik kesimpulan berdasarkan bukti-bukti agar dapat memahami dan membantu membuat keputusan tentang kehidupan dan interaksi manusia dengan alam. Jadi itu definisi literasi. Nah, kita lihat literasi itu tadi kan pengertiannya sudah, kemudian aspeknya yaitu menjelaskan fenomena secara ilmiah, menafsirkan data dan bukti secara ilmiah, merancang dan mengevaluasi rancangan penyelidikan ilmiah. Konteksnya itu seperti halnya Bapak Ibu yang guru-guru ini saat ini kan didengungkan untuk penilaian atau asesmen kan menggunakan AKM. Ya, konteksnya ya mirip-mirip begitu ya. Bahkan hampir sama, yaitu personal, lokal, dan global. Kemudian sikapnya yaitu etika ilmiah, mau berpikir kritis, bersedia terlibat dalam wacana ilmiah. Sehingga nanti dalam mengembangkan literasi sains, teman-teman, Bapak Ibu semua bisa menggunakan konteksnya apa, kemudian aspek yang kemampuan yang dipilih apa, gitu ya. Sehingga bisa teridentifikasi literasi, kemampuan literasi sainsnya. Nah, bagaimana tingkatan literasi sains menurut PISA? Yaitu ada pelevelan, level 1A, 1B, ya. Yang pada level 1A ini yang mana siswa dapat menggunakan sedikit pengetahuan konseptual, prosedural, dan epistemik untuk memberikan penjelasan dan seterusnya. Kemudian yang pada level 1B itu mendemonstrasikan sedikit bukti untuk menggunakan pengetahuan konseptual, prosedural, dan epistemik untuk memberikan penjelasan, evaluasi, dan desain penemuan ilmiah, dan seterusnya. Nah, kemudian untuk pelevelan ini, yang level 2 itu sampai level 6 ya. Level berapa? Level 6. Level 1, 2, 3, dan 4 gitu ya. Sehingga seperti halnya pada taksonomi Bloom yang direvisi oleh Anderson Krathwohl, itu kan ada 6 tingkatan hasil belajar yang mulai dari pengetahuan, mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Nah, untuk tingkatan literasi sains ini juga demikian. Sehingga nanti teman-teman bisa menggunakan tingkatan literasi ini untuk mengembangkan instrumen literasi sainsnya. Nah, bagaimana literasi sains dalam KD atau KIKD IPA atau sekarang CP? Ya, walaupun kata literasi sains tidak secara eksplisit muncul dalam KI dan KD atau CP, namun KI dan KD telah mewadahi tagihan pengembangan literasi sains. Ya, misalkan di sini ada mengidentifikasi. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, mengidentifikasi sifat-sifat magnet dalam kehidupan sehari-hari,
membuat laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat magnet dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini juga menganalisis hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan, membuat karya tentang konsep jaring-jaring makanan. Sehingga kalau memang kita cek di dalam CP, KD atau apapun istilahnya, memang kata literasi sains itu tidak muncul secara eksplisit, tetapi kita bisa melihat, mencermati semua itu di dalam kurikulum. Sehingga teman-teman yang dalam hal ini adalah yang sudah menjadi guru dimanapun berada, baik pada satuan pendidikan apapun, mulai dari TK sampai sekolah menengah atas, ya sekali-sekali bukalah kurikulum itu, karena tagihan kita adalah di dalam kurikulum, bukan pada buku ajar, gitu ya. Kemudian fungsi dan kenyataan tentang literasi sains, fungsinya untuk apa? Yaitu kemampuan yang akan bertahan selamanya, lintas bidang. Sebenarnya literasi ini tidak hanya di sini, sarana yaitu dari pengetahuan dan kesejahteraan rendah ke yang lebih tinggi untuk pembangunan ekonomi dan keamanan nasional, meningkatkan kualitas hidup. Nah, kenyataannya bagaimana penguasaan literasi sains siswa-siswa kita, yaitu ternyata fluktuatif, mengalami naik turun begitu ya. Nah, kemudian masih di bawah rata-rata. Dan sebenarnya juga tes literasi sains yang saya kembangkan untuk anak SD itu saya ujikan kepada mahasiswa S1, mahasiswa S2 yang kemarin yang memprogram mata kuliah praksis sains itu saya coba kemampuan Anda untuk literasi sains. Nah, ya ingat bahwa pengetahuan sains itu tidak hanya sekadar hafalan, tetapi juga mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, bagaimana pengembangan literasi sains itu? Ya, jadi bagaimana caranya? Ada bacaan yang dapat ditindaklanjuti, yaitu diselidiki. Ada masalah yang perlu dipecahkan, diambil keputusan. Jadi ada masalah, ada bacaan. Jadi bacaan itu tidak hanya sekadar dibaca terus dibiarkan, tetapi ada hal-hal yang perlu diselidiki, dipecahkan, diambil keputusan, sehingga dalam hal ini guru berperan penting dalam menentukan bacaan yang harus diberikan kepada siswa. Kemudian pembelajaran dilakukan secara induktif dari konteks nyata ke konten, kemudian penerapan di konteks. Bisa melalui 5M, bisa 5M masih ingat? Ya, meskipun sekarang pembelajaran pelaksanaan kurikulum Kurmer, 5M itu juga tetap menyertai kita semua. Jadi sebenarnya 5M ya mengamati, mengklasifikasi, mengomunikasi, mengasosiasi. Nah, itu semuanya adalah langkah-langkah saintis untuk menemukan pengetahuan baik baru bagi dirinya maupun teori baru, begitu ya. Kemudian bisa melalui PBL, Problem Based Learning, bisa juga melalui PJBL, Project Based Learning, kemudian STEAM, yang di dalam artikel saya itu menggunakan 5M gitu ya. Kemudian padukan dengan strategi belajar. Apa saja strategi belajar itu yang bisa menggarisbawahi, merangkum ya. Kemudian terus kembangkan rasa ingin tahu siswa. Nah, kemudian apa itu socio-scientific issues gitu ya. Nah, adalah masalah-masalah dilema sosial
yang memiliki hubungan konseptual atau teknologi dengan sains, dilema etika dan moral, dan masalah terbuka dengan berbagai solusi. Jadi SSI itu adalah masalah-masalah dilema sosial, tapi yang memiliki hubungan dengan konseptual dan teknologi. Nah, aspek apa yang harus diperhatikan dalam pembelajaran sains berbasis SSI, yaitu untuk aspek inti, pertama adalah konteks. Konteksnya apa? Kemudian pertanyaan, ada aktivitas, kemudian lingkungan belajarnya bagaimana, yaitu siswa aktif, kemudian ada interaksi dan kolaboratif antar siswa, kemudian kenyamanan, saling peduli, kemudian penunjang itu ada dukungan dari pemangku, kemudian ada akses sumber belajar yang cukup dan layak, kemudian fleksibilitas kurikulum. Ya. Bagaimana pengembangan SSI ini dalam aplikasi dan program aplikasi di MMI, yaitu melalui analisis. Pertama adalah Bapak Ibu melakukan analisis kebutuhan, karakteristik, konsep IPA, dan konteks yang relevan untuk pengembangan literasi sains. Kemudian merumuskan tujuan pembelajaran, mengembangkan tes literasi sains, memilih konteks SSI yang relevan, kemudian merumuskan apa yang akan diselidiki siswa untuk membantu siswa dalam membuat keputusan, membuat storyboard untuk MMI, dilanjutkan validasi dan revisi, kemudian mengembangkan sumber belajar, kemudian authoring dan MMI, yaitu mengemas multimedia interaktif dalam program aplikasi, kemudian running, debugging, dan perbaikan. Kemudian pada tahun ini 2019 itu yang kami gunakan masih ini ya, karena teknologi saat itu yang bisa kami lakukan masih menggunakan program seperti ini ya. Nanti ini teman-teman di S2 di DAS sudah ada mata kuliah literasi digital, yang mana Anda semua kemarin produk dari mata kuliah ini sangat mendukung bagaimana mengemas pembelajaran itu nanti dalam bentuk aplikasi, sehingga nanti produk dari penelitian teman-teman yang untuk S2 itu bisa program komputer maupun pada perangkatnya gitu ya. Oke, saya beri contoh untuk SSI yang saya gunakan untuk penelitian saya tahun 2019 itu konteksnya untuk makanan sehat. Jadi topik sains yang akan diajarkan ke siswa adalah terkait dengan makanan sehat. Kan ada topik itu ya. Kemudian SSI yang digunakan itu semua mengacu pada berita online yang bisa kita ambil ya, misalkan saat itu ada Rian Tamrin. Ada yang kenal Rian Tamrin? Kenal nggak? Dokter apa? Pemandu acara. Pemandu di mana? Dokter Os, Prof. Dokter Os. Berarti ada yang mengikuti Dokter Os gitu ya. Itu tayangnya sore ya, jam 4 atau jam berapa itu ya. Ya, jadi ambil yang kira-kira menarik dan itu terkait dengan konteks sains yang kita ambil, yaitu makanan sehat. Yaitu Rian Tamrin meninggal diduga sakit lambung, bahayakah mengkonsumsi mie instan untuk kesehatan lambung? Nah, jadi ada berita gitu ya, saya ambil menjadi SSI. Kemudian berikutnya adalah diare dan ISPA ancam pengungsi banjir bandang di Sentani. Ini
kaitannya dengan diare gitu ya. Kemudian ini juga booming saat itu, kontroversi susu kental manis yang tidak mengandung susu. Mendengar nggak ada berita-berita itu? Sehingga kita semua itu pertama tadi pada langkah awal ini kan memilih konteks ya, materi apa desain, apa yang mau dikembangkan, kemudian cari berita ya. Dan tahun 2023 kemarin saya melakukan penelitian masih terkait dengan SSI bersama Bu Nadia. Topik SSI yang saya ambil adalah SSI untuk lokal SSI ya, misalkan terkait dengan lumpur lapindo, nanti hubungannya dengan pencemaran lingkungan, kemudian kebakaran hutan ya, kebakaran hutan yang di daerah Bromo kemarin kan booming gitu ya. Kemudian kampung keterbelakangan di daerah Ponorogo. Ini ada yang enggak dari Ponorogo? Bahwa di daerah Ponorogo itu ada desa tertentu yang mana sebagian besar umumnya masyarakat di situ adalah mohon maaf idiot gitu ya, ada kekurangan gizi gitu ya. Itu perlu diangkat, bisa diangkat menjadi isu-isu sosial yang nanti terkait dengan materi yang kita ajarkan ya. Ini masuk pada ini tadi kan contoh-contoh SSI. Jadi pertama teman-teman tentukan kalau apakah harus ini Bu? Ya bisa dibulak-balik lah gitu ya. Kalau mau menentukan konteks sainnya apa, cari SSI-nya atau SSI baru dikontekskan dengan materi apa gitu ya. Nah, langkah berikutnya kita bisa setelah SSI itu kita tentukan kita mau menggunakan model pembelajaran yang apa, itu terserah pada teman-teman, tergantung pada topik yang akan kita bahas. Seperti halnya untuk SSI terkait dengan makanan diare ini, ya, bukan praktikum, pengamatan atau kegiatan apa yang bisa dilakukan oleh siswa untuk mengetahui kandungan makanan. Makanan sehat itu kan mengandung apa? Ada karbohidrat, ada lemak, ada gula. Jadi anak-anak nanti diajari untuk bagaimana mendeteksi bahwa makanan yang kita konsumsi itu mengandung zat makanan. Jadi seperti ini kan tidak sembarang. Untuk yang kontroversi susu kental manis yang tidak mengandung susu. Nah, ini kan sebagai pemantik aja isu-isu sosial itu. Anak-anak diminta kegiatannya berupa menyelidiki kandungan glukosa yang ada atau karbohidrat yang ada di dalam makanan, kan gitu ya. Nah, oke, ini masih lama ya Mas ya, nggak apa-apa. Nah, pada penelitian saya di artikel ini, kebetulan saya menggunakan 4D model. Jadi menggunakan 4D model dengan tahapan apa teman-teman sudah paham, define, design, develop, dan disseminate. Ya, disseminate itu. Ya. Tetapi pada topik makanan sehat, Mas Ian. Setiap tahapan tentunya ada hal apa yang dihasilkan, gitu ya. Seperti ini pada tahap di penelitian saya, kebetulan setelah diformulasikan dalam bentuk perangkat, kemudian kita buat dalam bentuk multimedia interaktif yang bisa diinstal di HP siswa, begitu ya. Nah,
Sehingga untuk nanti uji coba kita tanya pada sekolah-sekolah yang mengizinkan anak-anak membawa HP gitu ya. Sehingga nanti di dalam tampilannya seperti ini, multimedia interaktif yang kami hasilkan saat itu. Ya, jangan dibandingkan dengan saat sekarang ya. Zaman saat itu kan kami masih menggunakan teknologi yang sederhana gitu ya. Kemudian instrumennya apa? Yaitu instrumen lembar validasi untuk memvalidasi tentang perangkatnya, instrumen tesnya, kemudian MMI-nya, kemudian lembar observasi bagaimana keterlaksanaan MMI dalam pembelajaran di kelas, dan seterusnya. Kemudian adalah soal literasi sains. Ya, dan kami mengembangkan ada 20 tes pilihan ganda untuk literasi sains untuk makanan sehat ini. Ya, seperti apa tesnya? Tadi kalau teorinya tadi kan konteksnya apa gitu ya, kemudian pengetahuannya apa. Ini contoh soal literasi sains. Jadi seperti ini, cermati penggalan berita berikut dan jawablah pertanyaan nomor 4 dan 5. Ada tujuan, uraian soalnya, jawabannya seperti apa gitu ya. Sehingga ini teman-teman juga bisa yang kemarin saya tugasi begitu ya. Ini contoh, ada dua versi, ada gambar, ada bacaan gitu ya. Tapi pastikan bahwa bacaan yang kita berikan itu memang bermanfaat untuk menjawab soal. Jangan sampai soal yang kita berikan itu bisa dijawab tanpa membaca bacaan di atas. Jadi kalau gitu kan bacaan nggak bermanfaat. Ya, seperti ini juga yang gambar, gitu ya. Gambar ya bisa menggunakan mengambil dari sumber lain, begitu ya. Kemudian untuk hasil, ya, hasil ini penting, Bapak Ibu perlu saya sampaikan bahwa dalam menyampaikan hasil validasi tidak hanya sekadar bahwa hasil validasinya itu valid, ya, perlu dirinci bagaimana aspek-aspek yang ditanyakan ke validator itu hasilnya seperti apa, gitu ya, sehingga kita bisa mengetahui skor yang terendah itu apa, yang tertinggi apa, ini sebagai bahan diskusi. Kemudian aktivitas siswa, ini bisa juga dilihat. Aktivitas siswa yang paling rendah adalah apa di sini? Bermain game. Kemudian sehingga ini mengapa kok ini rendah dibandingkan yang lain, itu sebagai bahan diskusi, pembahasan. Kemudian untuk yang literasi sains, kebetulan kami saat itu menggunakan Engine, ya, sehingga cukup mendeskripsikan Engine yang berada pada rendah, sedang, atau tinggi, tapi tinggi di sini tidak ada. Sehingga ini apa yang saya lakukan pada tahun 2019 dan terbit artikel di jurnal Q3 pada tahun 2021 awal Januari. Dan ini juga aneh Bapak Ibu, memang kemarin mahasiswa saya S3 itu nyeletuk ke saya, Prof, ternyata kita itu untuk mahasiswa itu tidak harus pinter-pinter amat, tapi bejo, bejo-bejan gitu ya. Artinya kalau sudah dikerjakan, kalau sudah mengerjakan sesuatu itu tidak harus pinter, tetapi tekun, pantang menyerah gitu ya. Tidak hanya pinter, tapi nek pinter tapi gak tekun ya gak selesai-selesai. Karena mahasiswa kuliah itu endingnya itu kan selesai. Tugasnya Anda memperoleh gelar, tugasnya selesai. Ya, kan itu ya. Sehingga
yang tekun mencari informasi, kemudian kalau artikel itu bolak-balik direview oleh editor botnya jurnal, jangan patah semangat. Saya beritahu, artikel saya itu saya dulu itu hampir tidak saya teruskan. Karena saya merasa tidak terlalu perlu, untuk apa sih artikel di Scopus kan gitu ya. Saya biarkan sampai 2-3 bulan, saya di email lagi, bagaimana artikel Anda? Nah, terus saya minta waktu 1 bulan lagi untuk merevisi. Nah, diberi waktu, kemudian diberi masukan lagi. Saya masih malas-malasan lagi, gitu ya. Karena saat itu ya saya belum berpikir macam-macam gitu ya. Karena ini prosesnya tahun 2020. Ya, ini artikel di Scopus dari penelitian saya, ini Scopus yang kedua. Ya, kalau artikel sebagai penulis utama, penulis 1, Bapak Ibu. Kalau sebagai anggota banyak, tetapi sebagai penulis 1 ini adalah yang kedua. Kemudian dibuat kesimpulan. Ingat Bapak Ibu, dalam membuat kesimpulan itu dalam sebuah artikel nggak boleh bertele-tele. Cukup singkat tapi memang relevan dengan masalah yang di awal kita kaji dan ringkas, jelas, padat. Gitu ya. Ini kan cukup seperti ini gitu ya. Biasanya mahasiswa dalam membuat simpulan itu biasanya panjang pendek gitu ya. Nah, gitu ya. Inilah Pak Zai sedikit gambaran dari artikel saya yang publish di IJIM pada tahun 2021 dan penelitiannya dilakukan pada tahun 2019 ya. Oke, saya kembalikan kepada Oke. moderator. Silahkan yang bertanya. Oke, terima kasih Prof untuk penyampaiannya luar biasa. Ternyata teman-teman nggak langsung publish juga ya, ternyata butuh banyak proses ya menuju terbit sana. Dan tadi ternyata tidak perlu dana yang dari luar banyak-banyak. Ternyata penelitian yang memang dibiayai oleh internal pun, kalau memang kita berniat untuk publish, bukan berarti semakin besar penelitiannya semakin bagus terbitnya, enggak juga. Ternyata penelitian yang sederhana pun bisa menjadi luaran yang bagus kalau kita bisa mengolahnya. Oke, silahkan teman-teman, barangkali ada yang mau bertanya secara langsung atau masih penasaran SSI itu bagaimana ya? Oh, saya jadi tertarik ya untuk meneliti SSI, atau barangkali proyek multimedianya atau Scopusnya pun juga boleh. Silahkan teman-teman, adakah yang hendak bertanya? Silahkan. Suaramu berbet-berbet, Mas. Suaramu berbet-berbet. Putus ya Profesor. Ada Budian Widya. Terima kasih Prof Yanti untuk waktu dan kesempatannya. Ini keren banget ya Prof ya. Sesuai ini nanti yang rancangan tesis saya tentang pengembangan media. Yang ingin saya tanyakan di sini kan terkait tadi Prof Yanti sempat membahas tentang validasi. Berarti kan ada yang untuk memverifikasi baik itu dari medianya atau dari materinya. Nah, yang ingin saya tanyakan mungkin di sini adakah kualifikasi khusus, misalkan siapa sih orang yang boleh memvalidasi seperti itu, Prof? Terima kasih. Aduh, ngapunten Prof, terlempar lagi. Terima kasih Budian pertanyaannya. Ini tampung dulu Prof atau mau langsung dijawab, Prof? Monggo aja, saya manut. Kalau mau jawab ya langsung aja. Oh, langsung saja kalau gitu. Monggo Prof, langsung dijawab Mawan sambil menunggu teman-teman yang lain. Teman-teman kalau mau bertanya boleh langsung raise hand atau di kolom chat juga boleh. Oh, sama Prof, sama ini Prof, ini calon profesor juga nih dari FIP, Bu Maurin juga bertanya di chat box.
Oke, yang pertama dulu mungkin Prof yang dari Budian. Monggo Prof. Oke, terima kasih. Untuk validitas itu kan diperoleh data yang diisi oleh validator. Bagaimana menentukan validator? Kita ingat bahwa di dalam konten apa yang kita kembangkan itu kan mengacu pada satu konten bidang studi. Kan nggak mungkin tanpa konten bidang studi kan. Kemudian yang kedua itu dari sisi medianya itu sendiri. Sehingga nanti dalam menentukan validasi ini atau validator itu melihat dari dua aspek, yaitu aspek konten atau isi atau materi. Misalkan dalam hal ini bidang saya adalah materi IPA, maka adalah dicari orang-orang yang memang berkompeten di bidang IPA. Kemudian karena saya bukan orang media, tapi orang IPA, maka hasil dari apa yang saya kembangkan itu perlu dicek, perlu dilihat, dinilai oleh ahli media. Ya. Jadi kita ada ahli media, ada ahli materi, ahli media dan materi. Nah, bagaimana kualifikasinya? Ya, karena kalau di S2, ya ini tergantung peneliti semuanya, tetapi teman-teman dalam menentukan seorang validator itu tentunya punya rasional. Satu, sesuai dengan bidang keahlian, kemudian berkualifikasi akademik karena yang divalidasi adalah karya dari mahasiswa S2, yaitu minimal S2 atau S3, itu tergantung. Ya. Kemudian masa kerja. Apakah penting juga masa kerja? Saya pikir itu juga penting karena itu berdasarkan pada pengalaman. Ya. Banyak pengalaman itu akan sangat menentukan bagaimana masukan yang diberikan. Jadi, kemudian tadi jawaban saya sudah mengena atau belum? Nggih, sampun Prof. Itu kan nanti juga menjadi pertimbangan saya ketika memang sekarang sedang menjalani S2. Nah, validasinya itu memang minim harus juga dosen atau bolehkah misalkan guru atau pengawas di lembaga sekolah saya yang memang berkompeten. Jadi ini sudah cukup menjawab dari pertanyaan saya, Prof. Terima kasih. Oke, Oke, terima kasih Budian. Prof, ini Prof ada dari Mam Maurin di chatbox bertanya, bagaimana dengan pengembangan instrumen literasi saintifik yang 20 item multiple choice dalam studi ini? Apakah dikembangkan sendiri atau mengadopsi pada kerangka instrumen asesmen literasi saintifik yang sudah ada? Atau barangkali Mam Maurin mau bertanya langsung? Mam Maurin juga sepertinya masih ada di ruangan. nggak apa-apa, sudah dengar anunya. Monggo, mau disampaikan Bu Iren? Langsung dijawab aja, Bu. Oke, terima kasih. Bapak Ibu, terutama Bu Iren, karena bidang saya adalah sains untuk lebih khusus pada sekolah dasar, karena saya S1 itu pendidikan fisika, S2 pendidikan IPA, S3 pendidikan sains, S3 pendidikan sains, dan saya dulu adalah mahasiswanya Mom Iren. Saya adalah mahasiswanya, ibunya, mamanya Bu Iren gitu ya. Jadi beliau sudah mencetak saya sekarang gitu ya. Al-Fatihah buat beliau supaya apa yang dikerjakan selama hidup menjadi amal jariah beliau saat ini gitu ya. Untuk instrumen, ya, instrumen itu kami saat itu mengembangkan sendiri.
dengan mengacu pada kriteria yang sudah kami tentukan. Ya. Ada 20 item dengan awal membuat instrumen itu kami tentukan kisi-kisi. Kisi-kisinya seperti apa, kemudian baru kami kembangkan instrumennya untuk setiap butir indikator. Nah, setelah instrumen itu berhasil kami kembangkan, langkah pertama adalah melakukan mencari validitas dan reliabilitas instrumen. Pertama, kami menggunakan validitas isi dengan meminta masukan dari ahli, dalam hal ini adalah teman-teman di bidangnya, yang ahli di bidangnya, ya bidang sains, untuk melihat kecocokan antara kisi-kisi, terutama pada tujuan atau indikator soal dengan butir soalnya. Sudah match belum? Kan gitu ya, untuk melihat validitas isi. Setelah itu, kita revisi, kemudian kita cermati apakah setiap soal yang kita kembangkan itu sudah terwakili untuk setiap butir. Jika sudah oke, kita nyatakan oke, maka langkah berikutnya kita melakukan validasi secara empiris dengan melakukan uji coba di sekolah pada siswa-siswa di SD sesuai dengan tingkatan. Dan untungnya kita banyak teman itu begini, teman-teman. Kalau hanya untuk sekadar mencari validitas reliabilitas soal, butir soal, kita tinggal minta sekolahnya Budian, sekolahnya siapa, saya kirimi soal untuk digandakan, kemudian saya minta untuk dicobakan ke siswa-siswa yang mungkin kalau penelitian saya kelas 4, maka uji cobanya adalah di kelas 5 gitu ya, yang tentunya yang sudah memperoleh materi itu sebelumnya. Kemudian baru kita analisis lagi untuk melihat validitas dan reliabilitas soal, butir soal. Karena di dalam artikel ini itu diminta bagaimana instrumen yang Anda kembangkan dijamin bahwa valid dan reliable. Ini kan syarat perlu menurut saya, sehingga itu harus dilakukan. Dan akhirnya dari itu awalnya enggak 20, bisa 30 ya, karena tereduksi kan dari hasil itu, tapi finalnya 20 soal gitu ya. Jadi kami untuk literasi sains membuat sendiri, tetapi untuk tentunya membuat itu kami berdasarkan pada model-model yang sudah ada. Kita pelajari, kita amati, kita melakukan ATM, amati, tiru, dan modifikasi, gitu ya. Sudah terjawab Bu Iren kalau jawaban saya? Oke. Terima kasih Bu Prof. Ini inspirasi juga buat teman-teman kalau hendak merevisi gitu, bukan merevisi ya, mengembangkan kembali instrumen yang sudah dikembangkan oleh Prof. Suryanti, itu bisa jadi satu artikel juga loh. Ya, betul. Semangat. Ya, jadi tinggal dari sisi mana kita memandang mau menulis sebuah artikel gitu ya. Kebetulan yang saya laporkan menjadi artikel ini adalah hasil akhir finalnya. Tapi bisa juga pada proses pengembangan instrumen, bisa juga proses mengembangkan multimedia interaktifnya. Itu kan satu poin sendiri sebenarnya, tapi sumber daya saya enggak nutut itu. Ya. Ini sepertinya Maurin ikut ini, Prof, mau ikut kolaborasi sepertinya. Iya, boleh. Mengembangkan instrumen lebih lanjut sepertinya. Ini teman-teman jagoan semua nih. Oke, terima kasih Maurin, Prof Yanti untuk jawabannya, Maurin untuk pertanyaannya. Silahkan barangkali teman-teman yang lain masih adakah yang hendak bertanya atau langsung berkomunikasi langsung dengan Prof barangkali? Silahkan teman-teman, adakah?
Atau cukup? Masih malu-malu ya ini? Padahal sama dosennya sendiri ya. Oh iya, silakan Pak Dewoto. Ya, terima kasih Bapak atas waktunya. Izin Prof, saya bertanya terkait tadi Prof sempat menyinggung tentang literasi sains ya Prof ya. Pada tahun 2019 ketika Prof menulis artikel ini, eh, saya pribadi mungkin belum mengenal Prof tentang literasi ya. Yang saya kenal mungkin hasil belajar ya Prof. Saya mohon bimbingannya Prof, arahannya. Apakah ada perbedaan Prof antara literasi sains dengan hasil belajar IPA pada di SD terkait itu? Oke, terima kasih Prof. Ya. Oke. Terima kasih Pak Dewoto untuk pertanyaannya. Barangkali Prof langsung dijawab saja Prof, silahkan. Ya. Jadi terima kasih Mas Dewoto terkait apa sih perbedaan literasi sains dengan hasil belajar gitu ya. Nah, kita melihat pada sudut pandang kemampuan yang ingin dikembangkan. Kalau sebenarnya semua adalah hasil belajar ya. Hasil belajar itu kan perubahan tingkah laku yang dimiliki oleh seseorang setelah melakukan kegiatan proses belajar mengajar. Hanya yang kita lihat hasil belajar ini pada aspek apa, referensi apa yang akan kita gunakan, gitu ya. Kalau hasil belajar itu yang ingin kita lihat pada kemampuan penguasaan materi konten, gitu ya. Ya, itu berarti pada taksonomi Bloom ya. Jadi kita mengacu pada taksonomi Bloom yaitu C1 sampai C6. Taksonomi Bloom itu kan ada dimensi proses kognitifnya, ada faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Kemudian yang dimensi proses kognitif itu ada mengetahui, memahami, sampai pada mencipta, kan gitu ya. Sehingga kita kalau ingin melihat dari aspek itu, ya kita membuat instrumen tentunya disesuaikan pada acuan yang kita tentukan. Itu ya. Untuk C1 itu indikator C1 itu apa sih? Mengetahui itu, memahami itu apa cukup menjelaskan juga tidak, kan gitu ya. Nah, lebih pada penguasaan konten. Kemudian pada era-era pada saat saya kuliah tahun 2000-an itu kan lebih pada pengembangan kemampuan berpikir. Ya, kemampuan berpikir itu tidak hanya sekadar menguasai konten, tetapi juga bagaimana dia bisa mengkritisi, memecahkan masalah, mengambil keputusan, apakah keputusan atau pemecahan masalah yang kita ajukan itu inovatif atau tidak, kan gitu ya. Nah, itu pengembangan kemampuan berpikir. Ya. Sehingga dari situ, misalkan pada kemampuan berpikir untuk saat saya S3 itu adalah kemampuan berpikir pemecahan pengambilan keputusan yang orang tidak terpikir untuk ke sana. Padahal kita sehari-hari selalu mengambil keputusan. Misalkan Bu Neni ingin meminta saya menjadi narasumber mimbar ilmiah ini kan juga hasil dari pengambilan keputusan kan. Mungkin Bu Neni sudah punya pilihan-pilihan untuk mimbar di bulan April. Ya, pilihannya adalah misalkan saya, Pak Nadi, Pak Wahono, Pak Binar, Bu Neni sendiri gitu ya. Nah, mengapa kok akhirnya diputuskan saya? Itu ada pilihan-pilihan, ada pro dan kontra. Sehingga saya mencari referensi
bagaimana sih mengukur pengambilan keputusan itu, sehingga saya sampai pusing sendiri mencari referensi indikator pengambilan keputusan itu seperti apa. Nah, jadi saya ngonceki satu-satu sampai menemukan indikator. Nah, ya akhirnya dengan membaca referensi itu, kalau tadi ada pengambilan keputusan itu ada pilihan. Misalkan Mas Dewoto, Anda sakit, Anda diberi obat supaya cepat sembuh. Untuk minum obat menggunakan air dingin atau air hangat. Kira-kira pilihan Anda apa? Apa salah A dan B? Tidak. Dua-duanya benar, tetapi Anda punya rasional. Kalau air hangat itu obatnya cepat larut sehingga cepat terserap oleh tubuh, kan gitu. Kalau dingin itu agak lama larutnya. Ini terkait dengan konsep larutan, kan gitu ya. Kemudian yang ada masalah ya, ada masalah berarti kan ada bacaan. Ya, indikatornya kan ada masalah. Berarti kan di situ diberi bacaan, anak diminta dari bacaan ini masalahnya apa gitu ya, sehingga ini bermanfaat. Nah, kemudian beralih pada Mas Dewoto tadi, literasi sains dengan hasil belajar itu bedanya apa ya, Prof? Gitu ya. Nah, kalau literasi sains tadi itu kan orang mampu menggunakan konsep-konsep sains untuk memecahkan permasalahan yang ada di kehidupan sehari-hari. Jadi menggunakan konsep sains untuk memecahkan masalah, gitu ya. Jadi pertanyaannya tidak hanya sekadar misalkan tentang konsep larutan itu, benda-benda di bawah ini mana yang cepat larut dan tidak larut, itu mungkin hasil belajar C1. Tetapi kalau literasi sains ya mungkin diberi permasalahan ya. Anda sedang sakit, kemudian sudah ke dokter, diberi obat, kemudian diminum 3 kali sehari. Bagaimana supaya Anda cepat sembuh, obat ini bagaimana cara meminumnya. Nah, itu kan berarti kan tidak hanya sekadar menguasai konsep sains, tapi mampu juga memecahkan sakitnya itu cepat sembuh gitu loh ya. Gitu ya Mas Dewoto ya. Terima kasih Prof pencerahannya. Terima kasih Prof untuk jawaban dari pertanyaan Mas Dewoto. Mau ada pertanyaan lagi Mas Dewoto barangkali atau cukup? Sudah cukup Bapak. Terima Oh, kasih. cukup. Terima kasih Pak Dewoto. Kita lanjut. Ini ada Bu Dinda. Silakan Bu Dinda. Oke, terima kasih. Apakah bisa mendengar suara saya? Jelas. Oke. Tadi saya sangat tertarik sekali dengan dari pengembangan sheet observasinya yang ada 8 aspek tersebut. Dan di situ saya meminta mohon penjelasan lebih lanjut mengenai 8 hal dari A sampai G itu, Prof. Mungkin akan menjadi bahan pertimbangan ketika nanti saya meneliti untuk tesis, apalagi ini jurnalnya Prof terbitkan di jurnal Scopus G3. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih. Monggo Prof. Ada yang penasaran terkait tadi yang sudah dijelaskan. Monggo Prof. Gambar observasi ya Mbak ya. Nggih, yang 8 tadi Prof sepertinya. Ya, Nah, tentunya 7 malah. kita ingin mengetahui bagaimana, sebelum ke sana ya, kan saya mengembangkan MMI ini yang berbasis SSI untuk meningkatkan literasi sains itu kan ada produk yang dihasilkan gitu ya. Tentunya dalam menentukan apa-apa yang diobservasi tentunya mengacu pada treatment atau perlakuan yang kita kembangkan ya.
Itu misalkan untuk di awal pembelajaran itu kan guru perlu ada sebuah kegiatan bagaimana sih menarik perhatian siswa. Bagaimana dia merumuskan masalah. Jadi aktivitas-aktivitas yang muncul di dalam observasi aktivitas siswa itu mengacu pada model atau pembelajaran yang kita tentukan, Mbak Dinda. Jadi tidak sembarang. Jadi misalkan untuk kategori observasi yang saya tulis di sini mungkin agak berbeda nanti kalau saya tidak menggunakan pembelajaran yang STEAM, kan gitu ya. Karena STEAM itu kan yang saya lakukan kemarin tahun 2022 itu kan berbasis proyek, kan gitu ya, dengan PJBL, kan gitu. Kemudian, nah ini kan ada melakukan aktivitas menggunakan SSI gadget base ini ya, jadi menggunakan MMI-nya itu dengan menggunakan HP kan gitu. Itu perlu muncul di aktif. Ada enggak bisa teramati tidak di situ. Kemudian diskusi dengan teman sebaya, dengan guru. Kemudian mencari jawaban terkait itu, kemudian bermain game karena di situ ada fasilitas kan gitu ya, Mbak. Sehingga sekali lagi kita dalam menentukan lembar observasi aktivitas siswa itu tergantung pada tujuan yang ingin kita capai dan pada model pembelajaran yang kita tentukan. Ya mungkin ini nggak berlaku untuk penelitian lain yang saya lakukan gitu ya. Gimana Mbak Dinda? Terima kasih Prof. Oke, Sangat terima bermanfaat kasih Mbak sekali. Dinda. Semoga tambah tercerahkan ya untuk penelitiannya, karena tertarik sepertinya dengan penelitian ini. Lanjut ada lagi. Tadi Bu Kristi sempat mengacungkan tangan. Mas Zaid, saya Iya. tambah sedikit. Misalkan Anda ingin mengembangkan kemampuan berpikir kritis dengan menggunakan PBL, gitu ya. Di PBL itu kan ada masalah, bagaimana mereka memunculkan masalah, mendiskusikan masalah, kemudian menyajikan fenomena, diskusi untuk mengkritisi masalah itu. Nah, aktivitas-aktivitas itu yang Anda tentukan lebih dulu, baru nanti dibuat instrumen, gitu ya. Jadi langkahnya seperti itu. Udah lanjut Mas Zain. Oke, terima kasih Prof untuk tambahannya. Oke, tadi sepertinya Mbak Kristi sempat sempat mengacungkan tangan. Apakah jadi bertanya Mbak Kristi? Oh, tidak jadi sepertinya. Oke, terima kasih. Ada lagi kah teman-teman? Atau sudah cukup? Tak terasa memang kita juga ternyata, oh ini ada di chat juga Prof. Ada pertanyaan, pertanyaannya banyak sekali ternyata. Ada 3 Prof. Mudah-mudahan bisa terjawab ya ini pertanyaannya. Semangat sekali. Ini ada Aulia Usman. Pertanyaannya, mohon maaf karena kamera laptopnya bermasalah Prof sepertinya. Jadi tidak bisa bertanya secara langsung. Ini yang pertama, indikator literasi sains manakah yang paling banyak digunakan Prof dalam penelitian dan mungkin juga khususnya di penelitian Prof ini. Lalu yang kedua, pada tahap disseminate, apakah disebarluaskan dalam lingkup sekolah saja atau kepada siswa yang menjadi uji coba saja? Dan terakhir, berapa lama penerapan MMI diterapkan di sekolah sehingga hasil literasi sains siswa juga dapat meningkat? Monggo Prof satu persatu, mungkin agak tarik nafas kalau ini karena 3 pertanyaannya. Nggak apa-apa, itu bimbingan saya juga. Ternyata ini ternyata bertanya terselubung sepertinya. Karena pertanyaan disertasi jangan-jangan ini ya. Atau Ya, tesisnya ini, Masya Allah. Silahkan Prof. mahasiswa S2 ini ya. Yang pertama pertanyaannya, indikator literasi sains manakah yang paling banyak digunakan dalam instrumen literasi sains? Ya, tergantung Anda yang pilih aja yang kira-kira menurut Anda itu untuk awal mudah.
Jadi dalam menentukan indikatornya kan banyak gitu ya. Ya, sekiranya mana yang untuk anak-anak SD itu mereka bisa melakukan gitu ya. Yang umumnya kan seperti paparan saya tadi di indikator mana-mana di aspek ini kan ini. Oh, Kak Ketok ya, belum. Di aspek misalkan menjelaskan fenomena secara ilmiah, menafsirkan data dan bukti secara ilmiah, merancang dan mengevaluasi rancangan penyelidikan ilmiah, kan gitu ya. Nah, kira-kira mana apakah cukup 2? Nah, biasanya saya minta mahasiswa untuk mengembangkan instrumen itu satu aspek itu 3 butir soal gitu ya, minimal 3 butir soal. Nah, sehingga nanti nah itu tadi mengapa 3 butir itu jika direview, divalidasi oleh validator itu ada yang mungkin nggak cocok dan perlu dibuang, Anda masih ada 2 soal. Dan nanti kalau pada saat uji coba empiris untuk mencari validitas reliabilitas butir soal, itu ada yang gugur, Anda masih punya cadangan, kan gitu ya. Itu selalu saya minta lebih dari 1. Secara teori memang 1 indikator disiapkan 3 alat ukur gitu ya. Jadi nanti tergantung mana yang mau dipilih itu 1 melihat kemampuan anak SD itu sejauh mana mereka bisa kira-kira menurut Anda. Kemudian yang kedua kemampuan Anda sendiri dalam mengembangkan instrumen kan gitu ya. Itu juga perlu diukur kan gitu ya. Harus memahami konteks itu. Kemudian untuk tahap disseminate, apakah disebarluaskan dalam ruang lingkup sekolah atau hanya kepada siswa yang begini ya, yang ini yang agak rumit dan perlu sumber daya yang luar biasa. Untuk saya mengilustrasikan penelitian disertasi saya itu untuk tahap uji coba terbatas uji coba 1 itu hanya pada beberapa siswa karena fungsinya adalah untuk formatif ya, untuk melihat keterbacaan bagaimana siswa memahami kalimat demi kalimat yang kata demi kata yang saya kembangkan. Kemudian yang kedua adalah uji coba luas. Ini masih pada tahap develop. Uji coba kedua ini skopnya adalah pada 1 sekolah. Kemudian yang pada tahap disseminate itu saya belum pada tahap disseminate, pasti tahap pengembangan itu 8 sekolah di Kota Surabaya. Nah, ya, saat itu memang promotor saya menghendaki ada uji coba yang pada tahap pengembangan itu memang betul-betul model yang saya kembangkan itu bisa diterapkan pada berbagai kalangan siswa. Artinya pada status akreditasi A, B, C pada daerah kota, pinggiran, dan tengah kota. Jadi untuk klasifikasi itu. Jadi Kota Surabaya tetapi pada berbagai macam karakter daerah penelitian. Ya. Kalau dari semua dari 8 sekolah itu juga hasilnya sama bahwa itu kemampuan pengambilan keputusannya meningkat, maka untuk di tahap disseminate itu tidak saya lakukan karena saya hanya pada tahap revisi di awal disseminate, belum pada penyebaran secara luas karena tergantung pada sumber daya yang luar biasa. Karena pada tahap disseminate itu harus disebarkan yang sudah ini kalau menurut Tiagarajan yang saya pahami di dalam Tiagarajan itu untuk disseminate-nya
bahwa produk yang saya hasilkan ini betul-betul sudah final dan tidak ada revisi dan sudah menunjukkan hasil yang bagus, kemudian bisa disebarkan pada skala yang lebih luas lagi pada tingkat nasional. Itu tidak mungkin saya lakukan gitu ya. Sehingga saat ini saya kalau membimbing mahasiswa juga tidak sampai pada tahap disseminate karena itu memerlukan sumber daya yang luar biasa dan target akhir adalah mahasiswa cepat lulus. Yang penting pada tahapan itu mereka tahu apa yang harus dilakukan, mengapa tidak dilakukan, itu ada rasional yang akademik. Jadi bukan rasional yang diada-adakan. Jadi ada yang rasional bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian berapa lama MMI diterapkan di sekolah sehingga dapat meningkat? Ya, ini kadang dilematis untuk mahasiswa ya. Mahasiswa itu 1-2 itu sudah banyak sekali. Saya itu loh sampai 6 kali tatap muka. 6 kali tatap muka. Sehingga kalau hanya 1-2 kali itu hasil itu belum bisa dikatakan bahwa pengaruh dari treatment Anda gitu ya. Jadi Mbak Aulia, jadi nanti kalau mendesain pembelajaran berapa tatap muka yang diperkirakan, tolong jangan hanya 3 ya, minimal 5-6 kali tatap muka. Nah, gitu ya Mas Zainal. Jadi nanti lebih lanjut Iya, Prof. diskusi di bimbingan gitu ya. Oke, terima kasih Prof untuk jawabannya atas deretan pertanyaan ya. Kalau barusan bukan pertanyaan tapi deretan pertanyaan dari Mbak Aulia. Saya kira sepertinya masih banyak sebetulnya yang bertanya, namun waktu juga sudah menuju 1,5 jam ya, tidak terasa. Atau kita berikan kesempatan lagi, barangkali masih ada yang bertanya. Mungkin ya Prof, 1-2 barangkali masih ada. Adakah teman-teman yang masih hendak bertanya? Atau sudah cukup dulu? Oke, sepertinya sudah cukup dulu untuk hari ini. Luar biasa sekali materinya. Boleh tepuk tangan secara virtual teman-teman untuk pematerian kita yang hari ini yang luar biasa dari Prof. Kita banyak belajar tentang SSI, tentang multimedia, tentang penelitian R&D bahkan barusan ya. Karena kita barusan banyak sekali mendengar terkait R&D tersebut. Oke, terakhir Prof, sebelum meninggalkan ruangan virtual ini, ada sepatah 2 patah kata sepertinya dari koordinator program studi kita yang ingin disampaikan kepada Ibu Neni. Mungkin Bu Neni, waktu dan tempat disilahkan. Ya, terima Sambil kasih. saya persiapkan ininya. Sambil saya juga lagi ada suara-suara di belakang nih. Mohon maaf, Prof. Oke, terima kasih Prof. Suryanti atas segala ilmunya yang sudah di-share hari ini. Dari kami, sedikitnya sebagai apresiasi, mahasiswa mendapatnya insight gitu ya, ilmunya tentang digital media, tentang instrumen. Tadi saya dengar diskusinya ya, cara menentukan instrumen penelitian, cara validasinya, terus tadi ada literasi sains itu seperti apa indikatornya, terus terakhir tadi yang SSI itu ya, isu-isu yang menarik yang di embed di dalam pembelajaran sains. Saya rasa apa yang sudah Prof. Suryanti paparkan itu nanti teman-teman coba gitu ya, disesuaikan dengan topik tesis masing-masing dan etnosains masing-masing. Dan ini dari kami Prof sebagai bentuk apresiasi terhadap waktu yang sudah diluangkan dan ilmu yang sudah dituangkan. Semoga Prof Suryanti sehat selalu, keluarga sehat. Tadi telinga kanan dengar Prof Wahono, telinga kiri dengar Prof Suryanti. Oke, terima kasih Prof. Sekali lagi kami haturkan. Dan teman-teman mahasiswa, terima kasih atas partisipasi aktifnya hari ini. Well done. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Zainal. Oke, terima kasih Bu Neni selaku koordinator program studi S2 Pendidikan Dasar. Semoga apa yang sudah diapresiasi oleh Mbak Neni ini berkah, tapi ini
dari kami, Prof, bukan hanya apresiasi sertifikat saja, tapi atas waktu dan ilmunya yang sudah dibagikan. Kami sangat mengapresiasi. Mudah-mudahan apa yang Prof sampaikan bisa bermanfaat bagi kami dan juga bagi Prof. Terima kasih sekali lagi. Tak terasa teman-teman kita sudah di penghujung acara. Terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktunya hari ini. Tapi santai saja karena mimbar ilmiah tidak akan berakhir hari ini karena mimbar ilmiah akan datang setiap bulannya. Jadi mohon ditunggu mimbar ilmiah lainnya dengan pengisi yang tidak kalah luar biasa dari Prof. Suryanti. Nanti mungkin ada prof-prof yang lain atau calon prof yang lain yang akan menyampaikan hasil penelitiannya di acara mimbar ilmiah yang akan selalu diselenggarakan oleh S2 Pendidikan Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf untuk segala salah dan hilap. Seperti biasa, mari kita akhiri dengan Foto istighfar dulu. sebanyak-banyaknya. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan Foto kita Pak tutup Zai. dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terakhir teman-teman Benar, izin benar. saya meminta foto bersama. Sebelum mengakhiri ini boleh tune on kamera bagi yang mau berfoto Sih sudah bersama. bergaya. Iya, silakan boleh. Masih ada yang ditunggu atau cukup ya? Oke, kalau cukup saya kira boleh lihat ke kamera. 1, 2, 3. Sebentar, saya screenshot dulu. Boleh sekali lagi. 1, boleh pemirsa satu langkah di depan boleh karena sudah tidak kampanye ya. Jadi boleh dengan menggunakan 1 juga boleh. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya untuk hari ini sekali lagi. Mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akhiri acaranya. Selamat melanjutkan aktivitas semuanya. Sehat-sehat Terima kasih semuanya. Pak Zai, terima kasih Prof. Yanti dan Terima kasih, teman-teman. Prof. Prof. Selalu.